Adalah komponen dan peralatan yang akan kita gunakan untuk mempersiapkan rakitan anti jeglek. Teman-teman bisa lihat ya, nggak usah aku sebutin satu-satu kelamaan. Nah, ini rangkaian yang akan kita gunakan nanti sebenarnya cukup simpel. Dari listrik PLN masuk langsung yang bagian massa langsung masuk ke steker. Yang positifnya itu sebetulnya melalui MCB dan kemudian diteruskan ke ini, dan kemudian diteruskan melewati resistor kapur tersebut, arus keluarnya langsung ke steker. Oke. Nah, resistor kapur ini berukuran 20 watt 15 ohm. Nah, kalau kita kurang yakin, kita bisa ukur pakai ini, selektornya kita arahkan ke posisi ohm. Tuh, 15,4 ohm.
saat bro kopinya. Teman, langsung kita coba aja rakitan kita ini. Tapi mengingat ini bahannya gabus dan efek dari penggunaan resistor kapur ini nanti akan berakibat panas, maka kita alasi sementara menggunakan ini. Kalau misalkan ini nanti bisa mampu bertahan, bisa mampu dipergunakan dalam jangka panjang, nanti tempat untuk komponen ini akan diperbaiki lagi. Dan untuk urusan ini untuk urusan MCB bagian yang ini nih, MCB yang aku gunakan itu MCB yang aku gunakan itu C10. Ini artinya ampere, 10 ampere ya. Untuk melihat besaran watt yang bisa dikeluarkan oleh MCB ini tuh biasanya bukan biasanya, untuk melihat besaran watt yang bisa dikeluarkan lewat MCB C10 itu berarti jumlah voltase dikali 10, 200 misalkan 220 ya. Voltase PLN tuh untuk rumahan rata-rata kan 220, jadi 220 dikali 10 berarti 2200 watt. Jadi bisa ngeluarin segitu. Oke, langsung kita coba aja ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai MCB yang 4 ampere atau 6 itu juga bisa aja, karena ini yang kebetulan aku punya ini 10 CL10 atau 10 ampere, sedangkan listrik ini 6 ampere. Nah ini teman-teman, jadi listrik di sini standarnya nih, maksudnya yang digunain dari meteran ini adalah 1300 daya dengan 1300, artinya 1300 watt ya kan. Ini CL6, itu kan rumusnya seperti tadi yang aku bilang, 6 dikali 220, nanti hasilnya kan 1300an. Bener gak sih ya? Jadi pokoknya ini 6 ampere, ini 6 ampere, 6 ampere dikali besaran pol yang keluar, jadi itu daya yang bisa digunain adalah sekian watt. Coba kita hitung ya pakai kalkulator, bener gak sih tadi 1300? 6 kali 220 berapa ya sih? Coba. Oh iya tuh 1300. Tapi kan pembulatan dari PLN itu 1300 rata-rata bilangnya. Berapa daya yang keluar? 1300 padahal itu watt. Jadi watt yang bisa kita gunain yang sebetulnya bisa menggunakan daya 1320. Nah, karena PLN karena listrik PLN itu terkadang naik turun, daya yang dikeluarkan lewat meteran itu kadang ya naik turun lah. PLN tuh nggak harus 220, kadang di bawah itu voltasenya, kadang di atas itu. Tapi kenyataannya setelah kita gunain mesin las tadi nggak kuat, padahal mesin las itu punya spek 900 watt. Tapi dengan daya yang kita punya 1320 ini harusnya masih ada sisa 420 watt. Tapi kenapa turun? Mungkin ampernya yang nggak stabil, makanya kita tiap kali menggunakan komponen yang kita buat tadi ya teman-teman. Nggak lama-lama kita langsung buktiin ini berhasil atau enggak. Nah buat masukin ke ini, buat nyolokin ke sini, teman-teman juga nggak bisa asal. Kita harus mengetahui juga kutub positif dari arus PLN yang dikeluarkan juga ke arah komponen yang kita buat. Jadi kalau terminal positif ya kita hubungkan ke terminal positif, kalau terminal negatif kita hubungkan ke terminal negatif. Sebelumnya kita pergunakan tester untuk mengetahui kutub mana yang akan kita hubungkan ke kutub positif yang kita buat ini. Ini udah aku tanda ini arus positif yang harusnya masuk ke MCB ini, setelah itu melalui resistor kapur. Oke, jadi teman-teman, nih ini udah aku tandain plus. Jadi nah ini arus plus, berarti arus plus dari PLN tuh yang nyala. Kalau yang ini sebelahnya berarti ini negatifnya atau masanya. Oke, langsung kita colokin aja ya, kita langsung praktek. Juga nggak lupa ini kita posisikan posisi on. Ini posisi off. Nah, pada posisi off tuh, keluarannya nggak ada kan. Nah, ini kita arahkan ke posisi on. Tetapi nah ini udah keluar ke arah resistor kapur. Di resistor kapur juga mengandung arus teman-teman. Ini arus besar dari PLN. Ini juga sama mengandung arus. Maka berhati-hati. Ini nggak boleh kita pegang. Oke.
Kita cabut dulu. Ini nggak ada, tuh nggak ada arus, kita masukin. Seperti yang aku bilang tadi, bahwa tempat dari ini mengandung styrofoam yang nantinya akan membuat meleleh, karena saat nanti digunain, rakitan ini udah digunain, resistor kapur itu panasnya bisa sampai 140 derajat. Maka kita alasi menggunakan keramik untuk sementara. Oke, gini ya. Oke teman-teman, selektor ampere aku arahkan ke ampere 90. Worth it ya, ampere 90. Sekarang kita arahkan ke ampere yang lebih besar lagi. Nah, itu ampere full teman-teman. Ampere full ya, 150-an. Alhamdulillah ya teman-teman, worth it juga. Kenapa itu platnya kayak bolong-bolong? Karena ketebalan plat ini 1,2 mili, jadi jadi nggak sanggup untuk dihajar ampere besar. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan teman-teman bisa diterapkan kalau misalkan ada yang mengalami masalah demikian. Nah, tetapi jika di daerah teman-teman masalahnya begini, misalkan teman-teman udah coba dengan komponen yang dengan rangkaian yang tadi kita buat, tadi masih nggak sanggup, teman-teman bisa tambahkan rangkaiannya menjadi 8 resistor kapur. Jadi tapi di 8 itu dibuat paralel. Kalau rakitan yang barusan itu seri, tapi jumlahnya 4 resistor kapur yang aku gunakan karena mungkin menurut aku itu mampu. Kita udah coba tadi, kita lihat kemampuannya segini ya teman-teman.